Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Pangestu dari program studi budidaya perkebunan kelapa sawit. Kelas BPKS 2019A, NIM 2019-11030. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang transpirasi pada tanaman. Apa itu transpirasi? Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap-uap dari jaringan hidup dalam hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melalui stomata, lubang kutikula, dan lentisel. Jadi untuk transpirasi itu sendiri proses keluarnya uap-uap air dari stomata atau mulut daun atau dari celah-celah batang, seperti itu bisa juga. Transpirasi merupakan pengeluaran berupa uap H2O dan CO2 terjadi pada siang hari saat panas melalui stomata mulut daun dan lentisel celah batang. Jadi untuk transpirasi itu sendiri selain mengeluarkan uap air juga mengeluarkan karbon dioksida yang terjadi pada saat siang hari melalui mulut daun, stomata atau celah-celah batang. Lanjut. Adapun perbedaan transpirasi dengan evaporasi. Perbedaannya itu terdapat 5 perbedaan. Yang pertama, di transpirasi proses fisiologis atau fisika yang termodifikasi. Kemudian untuk evaporasinya proses fisika murni. Jadi untuk transpirasi itu proses fisiologisnya itu terjadi secara termodifikasi seperti itu. Sedangkan untuk evaporasi murni proses fisikanya. Kemudian yang kedua, diatur bukaan stomata. Untuk evaporasi tidak diatur bukaan stomata. Jadi saya jelaskan sedikit mengenai evaporasi. Evaporasi itu proses penguapan juga sama, tapi terjadi pada air laut seperti itu. Kemudian untuk penguapan tanah gitu, itu evaporasi. Kemudian yang ketiga, lanjut diatur beberapa macam tekanan. Tidak diatur oleh tekanan. Terjadi di jaringan hidup, tidak terbatas pada jaringan hidup. Seperti yang saya katakan tadi kan, untuk transpirasi itu kan pada tumbuhan, ini jaringan hidup atau makhluk hidup. Sedangkan untuk evaporasi itu kan laut. Jadi laut itu nggak ada laut yang hidup. Jadi tidak terbatas pada jaringan hidup. Kemudian yang kelima, permukaan sel basah. Yang ke evaporasinya permukaan yang menjalankannya. Next, lubang stomata yang mengatur laju transpirasi. Jadi laju transpirasi itu dipengaruhi oleh lubang stomatanya. Jadi kalau seandainya stomatanya itu terbuka sempurna, berarti proses laju transpirasinya itu secara cepat. Begitupun sebaliknya. Di stomata itu tersendiri terdapat nukleus, jaringan nukleus pada bibir stomata sendiri. Kemudian guard cell. Ini contoh stomata yang tertutup, closet. Kemudian ini contoh stomata yang terbuka, sedikit melebar seperti mulut manusia seperti itu. Kemudian perbedaan transpirasi dengan gutasi. Yang pertama terjadi pada siang hari. Kemudian untuk gutasi pada malam hari. Air yang hilang terbentuk uap air, kemudian air yang keluar berbentuk cairan. Air yang dilepaskan uap air murni. Kemudian untuk gutasi itu sendiri berarti cairan yang mengandung solut seperti gula dan garam. Perbedaan transpirasi dan gutasi. Kemudian yang keempat, terkendali oleh bukaan stomata, tidak terkendali. Menurunkan suhu permukaan tanaman, tidak menurunkan suhu permukaan. Jadi perbedaan transpirasi dan gutasi itu seperti lawannya, sebenarnya sama saja sama evaporasi tadi. Akan tetapi evaporasi itu dia terjadi pada siang hari, sedangkan untuk gutasi itu terjadi pada malam hari. Besarnya air yang ditranspirasikan. Sebagian besar air yang diserap tanaman ditranspirasikan oleh tanaman itu. Misal tanaman jagung, dari 100% air yang diserap,
0,09% untuk menyusun tumbuh, kemudian 0,01% untuk bereaksi, 9,9% untuk ditranspirasikan. Jadi hampir sebagian besar air yang diserap oleh tanaman itu ditranspirasikan oleh tanaman tersebut. Hanya beberapa persen saja untuk memenuhi kebutuhan tanaman tersebut. Next. Adapun dampak negatif dari transpirasi. Yang pertama, transpirasi dapat membahayakan tanaman jika lengas tanah terbatas. Kemudian yang kedua, sering terjadi di daerah kering. Perlu irigasi meningkatkan lengah tanah pada kisaran layu tetap kapasitas lapangan. Jadi kenapa transpirasi itu punya dampak negatif? Ya karena transpirasi itu kan proses keluarnya uap-uap, sedangkan seperti yang dikatakan tadi, sekian persen hampir semua air yang diserap itu dikeluarkan oleh tanaman. Kenapa dia dampak negatif? Misal tanaman tersebut di daerah yang kekurangan air atau defisiensi air, maka dari itu tanaman tersebut bisa layu bahkan mati apabila setelah dia melakukan transpirasi kemudian tidak ada lagi air yang bisa untuk diserapnya lagi kembali, seperti itu. Adapun peranan transpirasi. Pertama, pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua, penyerapan dan pengangkutan air hara. Yang ketiga, pengangkutan asimilat. Yang keempat, membuang kelebihan air. Kemudian pengaturan bukaan stomata. Yang terakhir, mempertahankan suhu daun. Jadi ini ada beberapa peranan transpirasi pada tumbuhan. Terdapat 3 macam transpirasi. Yang pertama, stomater. 80-90% total transpirasi. Ini yang terjadi pada pohon jagung tadi, tanaman jagung. Kemudian kutikuler 20% total transpirasi, lentikuler 0,1% total transpirasi. Mekanisme bukaan stomata. Terdapat 3 mekanisme. Yang pertama, teori perubahan pati menjadi gula, kemudian teori pengangkutan proton K+, bukaan stomata pada tanaman sukulen. Baik, dari 3 teori ini akan kita jabarkan, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama, teori perubahan pati menjadi gula. Siang hari terjadi fotosintesis, CO2 diserap, kandungannya dalam ruang antar sel, kemudian antar sel menurun, kemudian pH naik. Pada dalam sel penjaga terhidrolisis menjadi gula, karena teori perubahan pati menjadi gula. Lanjutnya, teori pengangkutan proton K+. Pada siang hari, saat fotosintesis di sel penjaga terbentuk zat antar fotosintesis, yaitu asam malat. Kemudian dipecah menjadi H+ dan ion malat. Lalu H+ keluar dari sel penjaga. Kedudukannya digantikan K+, terjadi ikatan K+ dengan ion. Jadi inilah proses teori pengangkutan proton K+. Yang terakhir itu mengenai mekanisme bukaan stomata pada tanaman cam. Jadi contoh tanaman cam itu seperti kaktus, kemudian jagung, ya itu tanaman cam. Tanaman cam membuka stomatanya itu pada malam hari. Pada malam hari terjadi respirasi tidak sempurna dan KH diubah menjadi asam malat dan respirasi tersebut CO2 tidak dilepaskan. Jadi untuk tanaman cam ini dia melakukan respirasi pada malam hari, akan tetapi untuk melakukan transpirasi pada malam hari. Akan tetapi proses transpirasinya itu tidak sempurna karena otomatis stomatanya itu terbuka tidak sempurna pada malam hari karena tidak terdapatnya sinar matahari. Adapun faktor yang mempengaruhi laju transpirasi itu terdapat 2 faktor. Yang pertama faktor lingkungan dan faktor tanaman. Dan faktor lingkungan itu terdiri dari 7 faktor. Yang pertama, kelembaban udara, suhu, kecepatan angin, cahaya, tekanan udara, ketersediaan air tanah dan debu. Jadi terdapat 7 faktor
yang mempengaruhi laju transpirasi untuk faktor lingkungan. Jadi di faktor lingkungan itu sendiri bisa mempengaruhi lajunya transpirasi. Kemudian faktor tanaman, terdapat 2 faktor. Yang pertama, stomata. Jumlah persatuan luas, letak stomata, kemudian waktu bukaan stomata. Jadi jelas ya, untuk stomata itu sendiri sangat mempengaruhi laju transpirasi. Apabila stomatanya itu tidak terbuka dengan sempurna, maka proses transpirasi itu sendiri tidak berjalan dengan cepat atau tidak sempurna. Kemudian untuk daun, berbulu atau tidak, warna daun, kemudian posisinya menghadap ke matahari secara langsung atau tidak, sangat jelas karena stomata itu sendiri menempel pada daun. Jadi kalau seandainya daun itu sudah jelek, otomatis stomatanya itu tidak sempurna untuk melakukan proses transpirasi. Demikian presentasi yang saya jelaskan mengenai transpirasi. Saya harap bisa membantu teman-teman sekalian mengenai pemahaman tentang proses transpirasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.